silakan. Kemarin melihat persidangan di kasus Nikita Mirzani dengan Mail saling bergantian, terdakwa ini menjadi saksi di dalam persidangan dengan durasi yang panjang gitu kan Bang. Terus ada saling ngotot juga kepada jaksa gitu. Itu gimana sih Bang kalau di dalam persidangan? Oke, selamat sore, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan live teacher Kaprodi di Unma Banten. Proses persidangan hukum acara pidana bila terdakwanya lebih dari satu, itu biasanya akan dikonfrontir. Bahkan kami pernah menghandle kasus terdakwanya 5. Jadi nanti gantian tuh, yang ada di tengah siapa, yang ada di kursinya kuasa hukum siapa, itu gantian-gantian. Goalnya apa? Goalnya adalah mencari bukti material, kebenaran. Betul nggak sih dakwaan yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa A, terdakwa B, dan seterusnya kalau lebih dari 2. Saling mengkonfrontir, dan itu tidak bisa disetting karena mereka biasanya rutannya berbeda, apalagi beda jenis kelamin. Yang satu perempuan, satu laki-laki, otomatis mereka akan dihadirkan di saat yang bersamaan tanpa ada settingan gitu. Itu kalau menurut kami secara hukum acara pidananya. Jaksa akan bertanya, majelis hakim akan bertanya, kuasa hukum akan bertanya, dan juga terdakwa akan bertanya. Konsistensi itu adalah jawabannya. Misalnya, majelis hakim menanyakan, apakah Anda melihat bukti transfernya misalnya? Jawabannya harus sama dengan jaksa bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kuasa hukum pun bertanya dengan pertanyaan yang sama, itu jawabannya harus konsisten. Tidak boleh berbeda. Jangan sampai jawaban ke majelis hakim tidak, jawaban ke jaksa iya, jawaban ke kuasa hukum tidak. Nah, itu tidak konsisten. Jadi betul pada saat sebagai saksi itu stres, itu pasti. Makanya pada saat sebelum memberikan kesaksian, upayakan berdoa dulu supaya konsistensi itu tetap terjadi. Kemudian pasti lawan beratnya adalah jaksa penuntut umum, karena JPU itu dalam proses persidangan itu adalah domitis litus, dia pengendali perkara, karena merekalah yang menginginkan terdakwa itu bersalah sebenarnya di situ. Karena apa? Sudah membaca surat dakwaan dengan dakwaan yang lebih dari satu tuh, ada primer, ada subsidiar, mungkin kalau ada lagi lebih subsidiar atau tersier. Jadi disitulah kunci dari kuasa hukum untuk bisa mematahkan argumentasi dari jaksa penuntut umum. Argumentasi secara akademis, jangan argumentasi secara emosional. Karena apa? Bukti material, fakta persidangan itu penting untuk dibuatkan dalam bentuk pledoi kalau kuasa hukum. Kalau jaksa penuntut umum berarti dalam bentuk tuntutan nantinya. Jadi sekarang sesi yang ada adalah sesi kesaksian dari jaksa penuntut umum. Otomatis JPU akan menghadirkan semua saksi-saksi yang sudah di BAP pada saat proses penyidikan di kepolisian. Termasuk nanti ada saksi ahli terakhir biasanya. Jadi semua saksi dihadirkan, baik saksi pelapor, saksi fakta, termasuk saksi dari terdakwa. Nah, di situ konsistensi penting bagi saksi untuk menjawab pertanyaan dari 3 pihak. Majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum. Itu kunci keberhasilan saksi. Soal saksi ya. Jika kuasa hukum terdakwa menghadirkan saksi secara paksa, itu KUHP-nya seperti apa, Pak? Tidak ada saksi secara paksa. Jadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ini kan masih sesi jaksa penuntut umum, itu adalah saksi-saksi yang sudah di BAP
pada saat proses penyidikan di kepolisian. Artinya saksi ini bukan saksi tiba-tiba datang gitu, tapi saksi yang sudah di BAP di penyidikan. Jadi tidak ada keterpaksaan karena sudah dihadirkan sebelum di pengadilan. Untuk menentukan seseorang menjadi tersangka itu BAP dulu kan, BAP saksi dulu, baik saksi fakta, saksi pelapor, saksi korban, dan atau saksi ahli kalau diperlukan. Bang, ini kalau kita ngomongin masalah perdebatan di dalam persidangan antara terdakwa dan JPU, ini kan banyak yang belum tahu kalau JPU itu adalah jaksa penuntut umum. Orang awam ini kan belum tahu Bang kalau jaksa penuntut umum tidak mungkin netral seperti yang Abang bilang tadi, karena sudah dituntut untuk menjatuhkan terdakwa seperti itu Bang. Mungkin bisa jelaskan sih Bang peran JPU ini agar orang awam ini tahu, supaya karena pihak NM ini kan maunya JPU itu netral. Makanya maksud saya dijabarkan Bang kalau JPU itu sebenarnya perannya itu seperti apa dalam persidangan seperti yang Abang bilang tadi. Jadi di dalam persidangan itu masing-masing punya tupoksi. Kuasa hukum tupoksinya adalah membela terdakwa. Jaksa penuntut umum adalah menuntut. Hakim adalah memutus. Tidak mungkin jaksa penuntut umum sama pendapatnya dengan kuasa hukum. Karena apa? Bagaimanapun jaksa penuntut umum setelah membuat dakwaan dan dibacakan dakwaan di persidangan itu menginginkan terdakwa sesuai dengan dakwaannya. Jadi dipaksa untuk masuk argumentasi dakwaan yang sudah dibacakan di jaksa penuntut umum tersebut. Dan tidak ada namanya netralitas di situ. Karena masing-masing itu punya kepentingan dari jaksa penuntut umum supaya majelis hakim memutus bersalah terdakwa. Kepentingan dari kuasa hukum tupoksinya agar terdakwa bebas. Dari situ aja udah berbeda tupoksinya. Makanya pada saat kesaksian itulah bukti-bukti material dihidangkan, termasuk bukti surat, bukti transfer, bukti chatting, dan juga saksi. Jadi gunakan, manfaatkan waktunya supaya adu argumentasinya itu saling mematahkan. Bagaimana kuasa hukum bisa mematahkan argumentasi dari jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, pengancaman, pemerasan, jungto undang-undang ITE, jungto TPPU. Oh tidak ada TPPU-nya, oh tidak ada. Harusnya begitu kuasa hukum. Karena tidak masuk ke dalam konteks pidana misalnya, oh tidak masuk ke delik tindak pidananya. Tapi JPU kan akan bersikeras, enggak kok. Kami punya alat buktinya dari kepolisian begini. Harusnya terbukti. Jadi masing-masing itu adu argumentasi, tuker tambah intelektual antara JPU dan kuasa hukum dan terdakwanya. Jadi tidak ada netralitas semua nih. Yang netral hanya majelis hakim. Karena majelis hakim yang akan memutus apakah pendapat JPU dalam bentuk tuntutan benar atau pendapat kuasa hukum dalam bentuk pledoi benar. Kalau menurut majelis hakim pendapat pledoi benar, terdakwa bebas. Tapi kalau menurut majelis hakim tuntutan benar, terdakwa pasti bersalah dan dihukum. Terkait peran JPU yang saat perdebatan atau saat saksi memberikan keterangan itu sering memotong dan segala macam dalam persidangan, itu seperti apa Bang? Hal yang wajar atau seperti apa sebenarnya? Yang berhak menstop semua pembicaraan itu hanya majelis hakim. Silakan saja JPU memotong, kuasa hukum memotong. Sepanjang tidak ada arahan dari majelis hakim, stop, lanjutkan, itu masih boleh. Karena yang menjadi penentu dalam persidangan itu adalah majelis hakim, karena mereka marwahnya di sana. Kalau menurut majelis hakim tidak boleh ada penonton, berarti kan keluar semuanya. Yang berhak memutuskan dinamika persidangan itu hanya majelis hakim, bukan kuasa hukum, bukan terdakwa, dan bukan JPU. Kalau majelis hakim diam berarti masih kondusif. Tapi kalau majelis hakim sudah berkata stop, itu jangan diulang pertanyaannya, itu nggak boleh diulang.
karena semua mata melihatnya adalah lurus itu ke majelis hakim, bukan ke kiri, ke JPU atau ke kanan, ke kuasa hukum. Jadi majelis hakim kalau diam ya berarti kondusif. Itu yang harus diperhatikan. Bang, yang menarik perhatian juga di sidang itu tuh selalu ada penjagaan yang ketat baik dari polisi maupun dari pihak kejaksaan sendiri. Ini karena udah menjadi pusat perhatian masyarakat juga atau seperti apa sih? Jadi polisi atau yang kita sebut aparat penegak hukum ini tidak ada hubungannya dengan penyidik. Di kepolisian tuh ada namanya Patwal, ada namanya Brimob, ada namanya Kamneg, Harda, Pitsus, Pidum, kayak gitu-gitu kira-kira. Jadi manakala adanya APH di dalam persidangan, itu pasti request dari majelis hakim atau aparat pengadilan supaya tidak ada hal-hal yang sifatnya di luar kontrol. Jangan sampai masuk obstruction of justice. Jangan sampai membuat gaduh di dalam persidangan. Dan itu wajar sih. Apalagi masing-masing prokon ini kan ada dari pihaknya pelapor, ada juga dari pihaknya terdakwa, ada juga. Jadi sekarang seperti kayak unjuk kontes kekuatan para pendukung gitu. Nah itu mungkin tidak diinginkan oleh majelis hakim. Alat yang digunakan oleh majelis hakim adalah kepolisian, tapi bukan polisi penyidik ya. Mungkin polisi dari Brimob atau mungkin polisi dari Patwal, mungkin polisi dari mana yang memang tugasnya di situ. Jadi polisi yang hadir di sana itu polisi yang tidak mengerti sama sekali konteks dari BAP tahap 2, penyidikan, kemudian sampai ke dakwaan. Dia hanya sifatnya menjaga dan netralitas. Netralnya kepolisian yang ada di pengadilan itu karena permintaan dari pihak pengadilan saja supaya tidak kisruh. Mungkin ya dugaan dari kami. Termasuk ini Bang, termasuk sinyal susah dan dijumper dari. Kalau sinyal susah atau enggak, itu kalau menurut saya sih logikanya ya, dalam satu wilayah kelurahan ada 2 BTS misalnya, karena semakin banyak orang yang memerlukan sinyal, akhirnya mati sendiri mungkin. Jadi kalau saya sih melihat tidak ada jumper-menjumper lah, mungkin karena over gitu lah. Biasa mungkin satu BTS itu hanya 200 penduduk yang memakai sinyal HP tersebut dari semua all operator nih. Tiba-tiba ada 1000, otomatis kan over BTS tersebut. Jadi saling berebut mencari sinyal mungkin. Nah mungkin dugaannya itu. Karena ini bukan kasus yang seperti permasalahan negara, kemudian kasus korupsi yang merugikan perekonomian keuangan negara. Ini kasus biasa, cuma karena pendukungnya masing-masing banyak, jadinya menjadi sedikit kisruh dan sidang ini ada penjagaan dari kepolisian. Bang, terakhir dari saya, ini kan kita kembali lagi terkait penjagaan. Di sisi lain, terdakwa ini kan dijaga dengan sangat ketat sampai ke mobil kejaksaan tinggi untuk diantar pulang ke kejaksaan tinggi. Tapi di sisi lain kan terdakwa sendiri ada hak untuk bicara, Bang. Nah ini penjagaan ini biasanya diminta dari kejaksaan tinggi langsung apa dari persidangan atau seperti apa sih, Bang? Di sisi lain kan terdakwa ada hak untuk bicara. Iya, semua penjagaan itu pasti dari aparat penegak hukum. Karena terdakwa sekarang sudah milik dari jaksa. Kalau kemarin kan milik dari kepolisian, ini sekarang milik jaksa. Jaksa juga mungkin melihat faktor keamanan. Kenapa dijaga ketat? Mestinya bersyukur sih. Kalau tiba-tiba terdakwa dilukai oleh orang yang tidak kita kenal, yang disalahkan adalah jaksanya. Jaksa yang terlalu konyol, tidak menjaga terdakwa. Jadi daripada terjadi hal-hal yang kita nggak tahu, yang akan melukai secara fisik dari terdakwa, akhirnya ditambah mungkin personil dari jaksa. Karena jaksa sendiri ada eksekutor, ada jaksa penyidik, selain jaksa yang kita sebut penuntut umum, jaksa pun terbagi lagi gitu. Jadi bukan JPU saja yang mengawal, tapi ada jaksa-jaksa lainnya termasuk jaksa eksekutor.
Goalnya supaya memberikan keamanan bagi terdakwa. Dan bukan hanya kasus ini saja, di kasus lainnya pun ada juga. Jaksa menambah personil aparat penegak hukum supaya terdakwa tidak dijolimi pada saat mau masuk ke mobil, keluar dari mobil, karena kita nggak tahu yang menginterview atau mewawancarai apakah pro atau kontra, kan gitu. Takutnya nanti ada emosional di sana, jaksa yang disalahkan oleh majelis hakim. Soalnya sama Riana. Oh iya.